Long Yao adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tahu bahwa Fang Han sedang memurnikan tungku Raja 5 Penjara, dan kabut ilahi jiwa es mulai ditaburkan. Selama seseorang sedikit terkontaminasi, seluruh tubuhnya akan terbungkus oleh kristal es, hawa dinginnya akan membekukan jantungnya dan kemudian mati. Dia sekarang telah berlatih ke alam rahasia misterius, dia juga sedang berlatih Wan Sui Shen, dan pedang dinginnya digunakan lebih tepat. Apa? Siapa itu? Mungkinkah Chang Baizi tidak menyerah? Apakah dia mengumpulkan orang lain untuk membunuhku? Tidak, sepertinya itu bukan Chang Baizi. Lalu siapa itu? Sayangnya, aku juga belum punya banyak pengalaman untuk bisa merasakan mana dan jumlah orang. Ucap Fang Han juga terbangun. Dia memisahkan rohnya dan menatap ke langit. Seperti spekulasinya, dia melihat pedang dan mana yang saling bersilangan, dan tidak sedikit orang yang datang. Mereka semua berada di alam misteri magis, dan mereka tampaknya bukan dari kelompok Chang Baizi. Fang Han segera mengambil kekuatan magisnya, akan tetapi pikirannya diledakkan kelelahan dan pusing. Ada perasaan ingin tidur dan istirahat, sangat mengantuk, dan dia bisa langsung tidur segera. Ini karena dia telah mengkonsumsi mana yang terlalu berlebihan. Saat ini, Fang Han tahu bahwa masalahnya sedang mendesak, tidak mempunyai ruang penundaan. Giok kristal ajaib yang disimpan di lukisan Huang Kuan diam-diam terbang keluar. Aliran mana yang murni diserap, itu segera melembabkan pikirannya yang kering. Pikirannya segera disegarkan, mananya diisi ulang, memulihkan 90% kekuatannya, dan menyingkirkan rasa mengantuknya. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan datang ke pulau terpencil ini? Aku adalah Long Yao, murid sejati Sekte Yuhua Keabadian. Kita juga bisa saling membantu saat bertemu monster. Kata Long Yao membuka percakapan. Murid sejati Tai, Yu Dian. Murid sejati Tai, Xiao Yu. Murid sejati Tai, Yu Fen. Balas tamu yang baru saja datang. Oh, jadi kalian adalah 3 murid sejati Taimen, apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Long Yao dengan dingin. Kalian telah membunuh pemilik pulau yang putus asa dan mengambil salah satu harta terbaiknya, Tungku Pil Agung Raja 5 Penjara. 800 tahun yang lalu, Raja Iblis Besar 5 Neraka telah mengganggu dunia, dia dihadang oleh kakak laki-laki kami, Kun Yang Zi. Oleh karena itu, selama 800 tahun ini, kultivasinya telah berakhir dan energinya telah hilang. Harta ajaib ini juga telah dicuri dan hilang. Sekarang, aku harap kalian dapat memberikannya kepada kami, agar benda itu tidak membahayakan dunia. Ucap murid sejati Yu Dian tanpa emosi. Long Yao berkata, kalian semua salah menebak. Kami tidak mendapatkan tripod Raja 5 Penjara. Ujar Long Yao tanpa berkedip. Tanpa diduga, murid sejati Sekte Yuhua yang bermartabat juga pandai berbohong. Aku baru saja melihatnya. Untuk merebut tripod itu, kalian sesama murid sekte telah bertarung. Lalu bagaimana pemilik pulau yang putus asa mati? Bagaimana dengan Chang Baizi? Haha, sejujurnya, aku telah bersembunyi di sekitar kalian dengan menggunakan katalisman, secara alami kalian tidak menyadarinya. Ketika Long Yao mendengar ini, wajahnya berubah, dia tidak berharap bahwa mereka telah lama mengintainya. Murid sejati Xiaoyu melambaikan tangannya, dia berkata, tripod Raja 5 Penjara adalah artefak pintu ajaib, bukan karya Dao abadi. Murid Yuhuamen tidak cocok untuk menggunakannya, dan akan kesulitan untuk berlatih. Yuhuamen kalian juga merupakan jalan abadi. Aku harap, kalian tidak akan menyembunyikan senjata ajaib itu, dan menghancurkan reputasi Dao abadi. Aku ingat bahwa dalam pertemuan kelompok terakhir, Hua Tiandu pernah berkata, bahwa kalian harus bertarung dengan iblis. Tolong serahkan senjata sihir itu, atau kamu bisa pergi bersamaku ke Taimen, dan kamu bisa menghancurkannya di depan umum. Ujar murid sejati Tai lainnya. Fang Han berkata, dalam aturan Sekte Yuhua,
Selama tidak menyakiti sesama murid, tidak melarang menggunakan senjata sihir. Senjata sihir tergantung pada penggunanya. Apalagi, aku adalah murid sejati Sekte Yuhua. Mungkinkah kalian juga ingin ikut campur dalam urusan internal Sekte Yuhua kami? Kata Fang Han sambil haha tertawa, tiba-tiba terbang dan berdiri berdampingan dengan Long Yao. Apa katamu? Teriak Yudian menatap Fang Han, napasnya dingin, dan matanya menunjukkan niat pembunuhan. Apa yang kukatakan? Apa kalian tidak mendengarnya dengan jelas? Gerbang Yuhuaku juga memiliki aturan. Kalian memaksakan aturan sekte kalian kepada kami. Apa kalian pikir kami adalah pengikutmu? Ujar Fang Han menyindir. Aku tidak mengatakan itu. Balas Yudian canggung, dia kemudian bertukar pandang dengan Xia Yu dan Yu Fen. Dia berkata, kami hanya meminta tripod 5 raja penjara. Adapun kamu membunuh pemilik pulau yang putus asa, kamu akan mendapatkan banyak hal, dan kamu tidak harus menyerahkannya. Kata mereka. Fang Han berkata, ada apa? Apakah kalian masih menginginkan harta dari pemilik pulau yang putus asa? Tanya Fang Han menjilat bibirnya. Ada banyak senjata ajaib dalam koleksi pemilik pulau yang putus asa. Secara alami, semua itu harus dihancurkan satu persatu, tanpa meninggalkan jejak. Ucap murid batin Zhang Wei dengan dingin. Fang Han menjawab, tidak peduli tentang apapun itu, sepertinya, kalian menganggap semua immortal Dao di dunia sebagai milikmu sendiri, dan kalian harus mengurusi semuanya. Urusan hari ini tampaknya sulit ditangani. Sekarang, izinkan aku melihat, mana di antara sekte kita yang lebih kuat. Apa, Fang Han? Apakah kamu ingin bermain dengan Tai? Tanya Long Yao juga terkejut. Diam-diam dia menggunakan transmisi suara. Fang Han menjawab, kenapa? Apa aku tidak bisa melakukannya? Bukankah tidak ada aturan yang tidak diperbolehkan untuk berseteru dengan murid sekte lain? Kata Fang Han. Ini adalah aturan baru yang ditetapkan senior Hua Tiandu. Dia berkata bahwa, murid-murid dari Sekte Yuhua harus tetap rendah hati, dan harus mentolerir hal-hal yang bertentangan dengan Sekte Tai. Ini juga alasan mengapa murid-murid Taimen begitu sombong ketika mereka melihat kita. Kata Long Yao, nadanya sedikit tidak sabar. Setelah mendengarnya, Fang Han mencela, Hua Tiandu. Kamu adalah orang berdosa dari Sekte Yuhua. Fang Han tiba-tiba menggeram panjang. Kakak senior dari sektemu sendiri berani kau hina. Sepertinya aku harus mengajarimu atas nama Hua Tiandu. Jika kamu dapat menangkap pedang di telapak tanganku, aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah hari ini. Jika tidak, aku akan menangkapmu, dan aku secara pribadi akan menyerahkannya ke gerbang Yuhua, dan memberikanmu kepada Hua Tiandu. Ucap Yudian mengulurkan tangan, dan pedang terbang muncul di tangannya. Cahaya pedang menelan, dan berkedip tanpa batas waktu, menunjukkan kekuatan yang kuat, dan pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang terkuat di antara mereka. Fang Han, kamu harus hati-hati, karena orang ini telah dikultivasikan ke alam Yin Yang. Meskipun tidak sekuat Komandan Iblis, tetapi kamu jelas bukan lawannya. Bisik Nagayan melihat momentum Yudian terkejut, dan segera mengingatkan Fang Han. Apa, dia telah berkultivasi menjadi 4 Yin dan Yang dari alam surgawi? Kata Fang Han juga terkejut. Fang Han hanya bisa merasakan ilusi yang mekar di depannya. Aura pedang lawan benar-benar menyelimuti jiwanya. Fang Han tahu bahwa ini adalah saat kritis hidup dan matinya. Keterampilan Taoisme pihak lain 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Jarum Dewa Tianmu. Gumam Fang Han menggertakkan giginya, dan membangunkan pikirannya. Yudian mendengus dingin, dia melihat jarum Dewa Tianmu akan menikamnya, tetapi kekuatan pedangnya tetap tidak berubah. Sebaliknya, dia menghembuskan ki dari tubuhnya, berubah menjadi singa langit putih dengan mulut besar, dan itu menelan jarum Dewa Tianmu. Pedang terbangnya bahkan merusak tubuh dan mengenai kulit Fang Han.
Seolah-olah hanya dengan satu pedang, itu dapat membelah Fang Han. Pada saat ini, semburan emas dan besi bernyanyi muncul dari tubuh Fang Han, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan pedang terbang Yudian menebas tripod sebesar rumah. Apa, kamu benar-benar telah memperbaiki tripod Raja 5 Penjara?